wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak hingga kita bisa merasakan nikmatnya sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Namun tentunya untuk mencapai tingkat-tingkat tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampak menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Hal ini sudah ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf setelah menjadi orang besar dan para saudara yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana yang sudah ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Dia Yusuf yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, dia bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudara tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang terakhir adalah sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.